Djoko Cahyono Iskandar. Dia adalah pengunjung rutin hutan belantara Indonesia. Oh bukan, dia bukan datang untuk merusak hutan, tapi untuk memastikan kecebong, katak, dan kodok hidup nyaman. Mari kita temui pionir peneliti kodok dari Institut Teknologi Bandung ITB ini. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Sekitar 30 tahun lalu, Profesor Iskandar pulang ke tanah air setelah menyelesaikan studi master dan doktornya tentang tikus di Prancis. Tapi apa boleh buat, peralatan penelitian tikus terlalu mahal dan dia tidak punya cukup uang. Langsung saja, dia ganti objek penelitian menjadi kodok. Memang waktu awal itu ditertawakan ya, ngapain sih kerjain kodok gitu ya, nggak ada yang lebih penting gitu ya, nggak ada yang lebih menarik gitu ya. Kalau saya dengan mahasiswa mengatakan lebih baik jadi raja semut daripada jadi buntut gajah ya. Kalau kau ngikuti arus gitu kan, wah orang senangnya misalnya molekuler gitu ya. Ya kalau sudah ada rajanya di situ ya kita cuma jadi buntut ya. Tapi kalau kita mulai sesuatu ya kita jadi raja di situ ya. Profesor Iskandar ingat betul, waktu itu hanya ada 3 makalah tentang kodok yang ditulis orang Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Sangat timpang dengan penelitian dari luar negeri yang seabrek-abrek. Tapi itu justru bikin semangat dia berlipat-lipat. Waktu saya mendapatkan kesempatan untuk meneliti langsung di lapangan dan menemukan bahwa katak itu yang saya temukan waktu saya umur 26, 30 tahun kemudian, ketahuan bahwa dia tuh tidak berparu-paru, dunia geger. Beritanya begitu kita publish itu viral, itu dalam 3 bulan pertama itu lebih dari 3 juta orang itu mau melihat itu kan. Sampai hari ini sudah sekitar 200-an spesies kodok baru yang ditemukan Profesor Iskandar. Misalnya kodok terkecil di dunia dan kodok yang bisa melahirkan kecebong. Namanya juga bolak-balik dapat penghargaan dan masuk jurnal internasional. Sampai-sampai ada 6 jenis reptil dan amfibi temuan baru yang diberi nama sama seperti Djoko Iskandar. Mulai dari ular, tokek, dan kadal sebagai bentuk penghormatan para ilmuwan terhadap kerja keras Profesor Iskandar. Jadi kalau kita selusuri database dunia, tiap hari ada 1 jenis baru. Untuk amfibi reptil, untuk mamalia dan burung, mungkin 1 bulan 1 maksimum. Kita 1 hari 1. Ya, jadi progresnya cepat sekali. Mungkin akan lebih banyak karena jumlah penelitinya jadi banyak ya. Karena sekarang ini orang berlomba kan. Hampir semua hutan di Indonesia sudah dia masuki. Favoritnya adalah hutan di Kalimantan dan Papua yang relatif bagus meski terancam deforestasi. Di belantara, dia harus bertahan hidup sebulan sampai 3 bulan untuk mencari kodok jenis baru. Nggak gampang, apalagi usianya sekarang sudah 68 tahun. Itu memang membutuhkan fisik yang prima ya. Kan namanya juga ke hutan ya. Kan nggak bisa mengharapkan hotel bintang 3 begitu ya. Ya, jadi kalau bisa tidur di kemah atau di flying camp itu sudah bagus gitu ya. Belum lagi kualitas makanannya yang jelek dan sebagainya ya. Ya, bagaimana kita mengharapkan stick ya di tengah hutan ya. Waktu saya di Aceh udah pulang dari hutan, saya mandi kan di sungai, batunya besar-besar itu ya. Ya mungkin 3-5 meter. Jadi kan gak usah cari tempat sembunyi ya. Mandi di situ. Setelah mandi, masuk ke camp ya. Ganti pakaian kan. Waktu saya keluar batu-batunya hilang. Ada banjir bandang. Ya di batu-batu yang 3 meter itu tenggelam semua ya. Terlambat 5 menit sudah cuma tinggal nama. Guru besar ITB ini punya kritik terhadap iklim penelitian Indonesia yang terlalu mengekor pada negara barat. Hampir semua arah dari penelitian itu semua dilarikan ke DNA. Karena
itulah yang mereka kuasai, itu yang bisa mereka kerjakan. Kita kelabakan, alatnya harganya bermiliar-miliar, zat kimia juga harganya ratusan juta gitu kan. Gimana kita mau bersaing ya? Sedangkan yang kita bekerja dengan keanekaragaman hidup, misalnya bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen dan sebagainya, itu datanya kosong. Padahal kita bisa juga kerja di situ, cuman karena sudah diarahkan ke situ menjadi tidak populer buat mahasiswa kita. Mereka maunya yang wah juga gitu. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.